Okay, so hi students, my friends, welcome back with the English class and your best teacher ever who is strong enough power. I am Iron Man. So I have to announce to all of you bahwa kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya di mana kita mengenal what is the object, what is the subject, the verb, dan masih banyak lainnya. You still remember what you learned? Pasti ada beberapa orang yang lupakan. Bagi kalian yang lupa, Mr. peringatkan untuk membacanya kembali, okay? Read it again for what? Because it's related to the next material. And well, let's start our class now. This is simple present tense. Now, what will we learn today? We will learn about positive form, negative form, and then interrogative form, and of course, the introduction about the topic. The next we got introduction here. Tenses merupakan suatu bentuk kata kerja di dalam tata bahasa pada bahasa Inggris yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa. And bahasa Inggris tidak bisa lepas dari yang namanya tenses atau bentuk waktu. Dan tenses itu terbagi menjadi 16 atau 16 yang berguna untuk mempermudah pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. But don't be panic everyone, we are not learning about all of it in this class. Kita cuma belajar seperempatnya saja for this semester. And at this point today, we'll learn about one of the tenses, yaitu simple present tense. Simple present tense itu merupakan tenses yang paling sederhana di dalam bahasa Inggris. And when we use the simple present tense, kapan sih kita menggunakan simple present tense itu? And the simple present tense ini kita gunakan untuk mengekspresikan fact, opinion, habits, and prohibitions. Misalnya fact. For the example, he works as an policeman. Dia bekerja sebagai dia laki-laki bekerja sebagai polisi. And for the habits, I usually go to schools at 6 o'clock. Saya biasanya pergi ke sekolah pada pukul 6. Ini pagi ya. And for the opinion, kita menyampaikan opini. For the example, he is handsome. Itu opini dari si speakers. And prohibitions atau larangan atau perintah juga bisa ya. So for the example, don't take it. Okay, got it? Next, we will learn about how to make the sentence with the simple present tense. Kita akan belajar membuat kalimat dengan pola simple present tense. Yang pertama, we need subject and we need the verb. The last is object or complement. And the verb is kita bisa menambahkan s atau es ending di sana. Okay? Contoh kalimatnya, I play basketball. Subjeknya I, verbnya play, and objeknya basketball. And then they play basketball. Mereka bermain bola basket. She plays basketball. Dia perempuan bermain bola basket. And then he plays basketball. Dia laki-laki bermain bola basket. Now, if you have any other examples, you can comment below. Nah, dari contoh tersebut kita bisa lihat the differences between the verb from the subject they and she or he. Yang dimana subjek she dan he itu memiliki tambahan s setelah kata kerjanya. Pasti kalian berpikir apa saja sih yang menggunakan s ending ini? Nah, tambahan s atau es ending ini digunakan ketika subjeknya adalah she, he, it atau nama orang. And for the example, James teaches English every Monday. And I know that you're wondering about it. Pasti kalian berpikir, kenapa bukan teach itu ditambah s doang? Why we have to add es di dalamnya? Nah, di dalam bahasa Inggris ini ada kata kerja yang ditambahkan s dan ada juga yang ditambahkan es. And why is that? Nah, ini adalah beberapa contoh dari kata kerja yang berakhiran es. Contohnya kata yang berakhiran s, ch,
X, dan Y. Nah, untuk S, contohnya, he presses the wrong button. Nah, presses di sini kata dasarnya adalah press, yang dimana di akhirnya ditambah es. And for the CH, contohnya, my friend catches butterfly in garden. Nah, temanku menangkap kupu-kupu di taman. Nah, catches ini kata dasarnya adalah catch. Nah, selanjutnya ada Y. Y di sini ada sedikit perubahan pada bentuk huruf terakhirnya, yang dimana Y akan menjadi huruf I. Contohnya, my sister cries in her bedroom. Nah, kata dasar cries ini adalah cry, yang dimana kita ubah menjadi kri, lalu ditambahkan es. And then X, James mixes all the ingredients. Nah, jadi mixes ini kata dasarnya adalah mix, yang dimana campur gitu, mencampurkan. Jadi James mencampurkan seluruh bahan. Nah, jadi jika ada kata kerja dari she, he, it yang berakhiran s, ch, y atau x, maka tambahkan es di akhirnya. Oke. Kita juga bisa mengenal kalimat simple present tense dengan melihat complement. Nah, di sini ada beberapa adverb yang dimana kita akan belajar dua adverb dulu, yaitu adverb of time and adverb of frequency. Adverb of time contohnya every day, every week, every month, and every year. And for the adverb of frequency, for the example is always, atau selalu, often, sering, sometimes, terkadang, seldom, jarang, once, satu kali, dan twice, dua kali. Contohnya, my sister always does her homework at the end of class. Kakak perempuanku atau adik perempuanku selalu mengerjakan pekerjaannya setelah kelas selesai. Contoh yang kedua, I eat fruit every day. Saya memakan buah-buahan setiap hari. Every day, oke. Sekarang kita berlanjut ke negative form, yang dimana kita bisa bilang tidak dalam bentuk simple present tense ini. Nah, kalimat bahasa Inggris untuk tidak itu di dalam bentuk simple present tense adalah don't, dari kata do not, and doesn't from the words does not. We need the subject, don't or doesn't, plus verb, and then object or complement untuk memenuhi kalimat negatif from the simple present tense. So we got the example here. I don't like seafood. Saya tidak menyukai makanan laut. They don't like seafood. Mereka tidak menyukai makanan laut. She doesn't like seafood. Dia perempuan tidak menyukai makanan laut. Dan yang terakhir, he doesn't like seafood. Dia laki-laki tidak menyukai makanan laut. Are you still remember what we learned last minute ago? Yep, you're right. You got it. If the subject is she, he, or it, maka do di sana akan berubah menjadi does. And for the example, we got don't and doesn't. I don't like fruit. Saya tidak suka buah-buahan. They don't speak English. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris. We don't play basketball at night. Kami tidak bermain bola basket di malam hari. And you don't like me. Kamu tidak menyukaiku. We got doesn't. For this example, she doesn't go to Jakarta. Dia perempuan tidak pergi ke Jakarta. He always doesn't do his homework by himself. Dia laki-laki selalu tidak mengerjakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri. And the last is name. James doesn't eat food in the morning. James tidak memakan makanan di pagi hari. Dan selanjutnya kita menuju ke interrogative forms. Yang kita butuhkan adalah do or does di awal kalimat atau before the subject.
So it's like dibalik dari positive forms yang di awal telah kita pelajari. And I think that all of you know yang mana subjek untuk do dan does. Okay, so for the example, do I speak English? Apakah aku berbicara bahasa Inggris? Yang kedua, do they speak English? Apakah mereka berbicara bahasa Inggris? Nah, di sini ada perubahan, ditambah es. Does she speak English? Apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris? And the last is, does he speak English? Apakah dia laki-laki berbicara bahasa Inggris? Nah, next, every question has an answer. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya dong. Apakah jawaban dari do dan does itu berbeda? Ya tentu saja. Mari kita lihat contoh yang satu ini. For the example, do they play basketball? If the answer yes, then yes, they do. If the answer is no, no, they don't. And for does he speak English? Jika iya, yes, he does. And if that is no answer, no, he doesn't. Nah, sekarang kita menuju ke akhir materi, ya, ke conclusions, dan kita bisa simpulkan bahwa ada 3 bentuk yang telah kita pelajari. So I'll give you an example. Untuk positive, he speaks English very well. And for the negative form, he doesn't speak English very well. And for the last is interrogative forms. Does he speak English very well? Apakah dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar atau dengan bagus? So that's all, teman-teman. Jadi kita telah mengenal present simple tense, yang dimana kita bisa giving the opinion, memberikan fakta, dan ingat verb dari she, he, it itu harus ditambahkan s atau es ending. Untuk kalimat negatifnya memakai don't or doesn't, dan setelah subjek ya, dan membalikan do or does di kalimat pertanyaan atau interrogative questions. You don't have to be creative to start, but you have to start to be creative. So keep learning, everyone. Do your best to be the best of you. Thank you for participating and pay attention in our class. Tetap belajar dengan giat. And if you have any question, you can type in the comment below or in the WhatsApp group, okay? I hope that you are still healthy, jaga kesehatan, cuci tangan, dan ikuti protokol COVID. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.